Halo teman-temanku, selamat datang di episode kelima dari seri cara memulai skipping. Bersama saya Tony, host Anda. Kita akan mulai video ini sekarang. Tereret. Oke, selamat datang kembali di PS Skipping, di mana kita selalu mengajak kalian untuk tetap fit sambil bersenang-senang. Get fit, have fun. Hari ini kita akan mengajarkan kalian, kita mungkin bukan mengajarkan ya, tapi memberitahu kalian, memberi pernyataan tentang 10 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemula dalam skipping. Jadi kesalahan pertama adalah melompat terlalu tinggi. Ya, kita nggak mau melompat terlalu tinggi ya, karena lompatan yang terlalu tinggi ini dapat membuat latihan kalian nggak efektif dan efisien, dan tentu saja dapat memberikan dampak yang buruk pada persendian kalian ya, karena impactnya besar. Padahal skipping adalah olahraga yang low impact seharusnya, impactnya kecil. Oke, kita bergerak ke kesalahan kedua. Oke, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh para pemula adalah melakukan skipping dengan posisi kakinya dan kick ya. Kakinya tuh kayak menendang-nendang ke belakang gitu, kayak butt kick. Ini aneh dan ini memberikan impact tambahan juga. Kita nggak mau hal ini terjadi. Next, ke kesalahan ketiga. Jadi kesalahan ketiga dan keempat mereka berhubungan biasanya. Jadi yang kesalahan ketiga adalah badan membungkuk. Terus kesalahan keempat adalah pandangan ke bawah. Biasanya ini terjadi di orang-orang pemula yang mungkin belum percaya dengan skill mereka sendiri. Jadi mereka belajar, terus kebiasaan ngeliatin bawah terus badan mereka bungkuk. Pada akhirnya ya udah jadi kebiasaan. Ini membuat latihan kalian nggak efektif dan efisien. Padahal harusnya skipping itu dengan postur yang tegap ya. Itu adalah skipping yang baik dan benar. Bahaya juga misalnya kalian lihatnya pandangannya ke bawah terus. Kalian harus perhatiin situasi di sekitar kalian. Kalau misalnya ada anak kecil lewat atau apa, itu kan berbahaya juga. Jadi lihat ke depan, nggak usah liatin terus ke bawah gitu. Badan tegap, pandang ke depan. Proud. Oke, sekarang kita ke kesalahan kelima dan keenam. Ini juga bisa dibilang berhubungan ya. Jadi yang pertama, yang kelima itu adalah tangan kalian terlalu lebar ya, jaraknya. Padahal kalian mau melakukan skipping tuh harusnya tangannya sedekat mungkin dengan badan. Terus ngayun kecil aja, nggak usah lebar-lebar. Gerakannya nggak usah kayak heboh banget. Kalian mau gerakannya seminimal mungkin dan rapi. Jadi skipping kalian pun juga terlihat keren gitu, nggak aneh. Ya, nggak berantakan. Kalau terlalu lebar kan nggak enak dilihat juga gitu. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan ketujuh. Kesalahan ketujuh adalah kalian skipping, tapi kalian mendarat tidak dengan ujung kaki. Kalian mendarat dengan tumit kalian atau bahkan flat. Ini balik lagi kesalahannya memberikan dampak buruk ke tubuh kalian karena impactnya jadi lebih besar. Kalau kalian dengan jinjit, itu akan membantu tubuh kalian untuk meredam impact dari lompatan kalian sehingga lebih berkurang dan lebih bagus untuk sendi kalian ketimbang langsung flat atau bahkan di tumit kalian, karena itu impactnya bakal sampai ke kepala kalian. Next adalah kesalahan yang ke-8. Jadi kesalahan nomor 8 adalah kalian terlalu banyak mempelajari trik dalam waktu yang bersamaan. Itu membuat kalian nggak fokus. Jadi kita rekomendasiin sih maksimal belajar 2-3 trik aja maksimal. Lancarin sampai kalian bisa, baru kalian pindah ke trik berikutnya. Itu sih dari pengalaman kami rekomendasikan seperti itu. Oke, yang nomor 9 adalah bisa dibilang kompilasi ya dari beberapa permasalahan yang ada di kepala kalian sendiri, mindset. Jadi kita bisa bilang mungkin terlalu kaku. Kalian mungkin terlalu fokus ke hitungan kalian, jumlah skipping kalian, terus terlalu fokus hasilnya. Jadi kalian mau cepet-cepet dapetin hasil, dapetin trik, kuasai trik gitu. Kalian nggak menikmati prosesnya. Padahal kita harusnya tuh membuat skipping ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, hobi, jadi lifestyle kita. Ya, skipping is fun. Jangan dijadiin sebagai beban ya. Set target boleh, tapi jangan terlalu fokus ke targetnya itu. Kalian cukup fokus ke prosesnya, nikmatin aja. Kesalahan terakhir adalah kalian belum subscribe ke channel ini. Jadi kalau kalian masih lihat tombol subscribe-nya itu adalah merah, klik itu sampai jadi abu-abu. Dengan begitu kalian akan lulus ya dari semua kesalahan ini. Lepas. Enggak. Jadi maksudnya adalah kalian mendapat informasi yang mungkin kurang benar ya. Maksudnya bisa dibilang kurang terpercaya, kayak bro science gitu. Kalau kita sendiri sih kita rekomendasiin untuk channel skipping kita ada 2 yang kita ikutin. Pertama Rush Athletics, sama yang kedua adalah Jump Rope Dudes. Kita udah ngikutin Jump Rope Dudes ini juga dari masih Zendut ya. Dan mereka tuh bagus karena mereka dari pengalaman dan juga mereka punya koneksi. Jadi mereka punya kenalan misalkan fisioterapis ya. Waktu itu dia juga bahas shin splint
Nah itu mereka bagus sekali. Si Rush juga sebenarnya, dia juga ada kenalan fisioterapis. Jadi mereka bagusnya di situ, mereka punya koneksi yang bagus dan terpercaya. Dan informasi yang mereka kasih adalah legit ya. Jadi pengalaman mereka nggak ngomong sampah. Oke, ya jadi jangan sampai kalian mengikuti sumber-sumber yang masih diragukan, nggak jelas. Kalau kalian mendapati ada ketidakjelasan, silahkan komen di tempat mereka, terus tanyakan dari mana informasinya gitu. Jangan sampai kayak mereka bilangnya kata teman saya atau kata saudara saya, padahal itu belum dibuktiin sendiri. Itu jangan diterima mentah-mentah. Tadi guys, itu udah meliputi semua kesalahan skipping. Nah, di episode berikutnya kita akan memberikan kalian rekomendasi frekuensi skipping. Mungkin ada yang bertanya, seberapa sering sih skipping yang baik itu, atau skipping setiap hari itu bagus atau enggak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tony dari PHS, jangan lupa skipping.